Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Li'annahu iza syariba yatluqu imra'atahu, sesungguhnya apabila dia minum, dia mabok di rumah, istrinya bisa dicerai. Kamu siapa di sini? Pergi sana. Sambil mabok, dia tidak sadar kalau itu istrinya. Kalau itu dia udah ucapkan, maka dia sudah lepas, dia sudah cerai sama istrinya, sudah tolak jatuhnya dia. Ya, dibilang, kamu pergi sana, kamu jangan di sini. Padahal istrinya kan. Iya, wahwa la yash'uru, sedangkan dia tidak menyadari. Jadi akibat mabok orang akan berzina, bahkan istrinya sendiri dia cerai saat itu, kemudian dia tiduri dan itu dihukumi berzina. Apalagi kadang-kadang dia masuk ke satu tempat-tempat tertentu, dia berbuat zina di sana dengan mudah apabila dia dalam keadaan mabok. Wasadisa yang keenam, annahu miftahu kulli syarin. Sesungguhnya mabok itu menjadi pintunya tiap perbuatan kejahatan. Ya, pintu terbukanya perbuatan jahat dengan mabok. Apabila dia sudah mabuk, maka akan mudah mengerjakan beberapa kejahatan berikutnya. Li'annahu idza syaribal khamra sahila alaihi jami'al ma'asi. Karena sesungguhnya apabila dia telah mabok, mudahlah dia akan melakukan semua perbuatan maksiat. Wasabi'atu, dan yang ketujuh, annahu yu'zi hafizathu biidkhalihim fi majlisil fiski. Dan yang ketujuh, sesungguhnya ia menyakiti malaikat hafazah. Orang yang mabok akan menyakiti, memaksa malaikat Raqib dan Atid untuk masuk ke majlis-majlis mabok. Padahal di tempat mabok itu banyak yang muntah, banyak yang pipis, bau aromanya tidak baik. Malaikat Munkar Nakir terpaksa masuk karena ingin mencatat. Ya, malaikat Raqib Atid ingin mencatat perbuatan itu. Nggak bisa, malaikat tersebut merasa muak sebenarnya kepada pemabok karena dia tugas dicatat juga kan semua perbuatan jahatnya. Jadi memaksa orang yang mabok itu kepada malaikat hafazah untuk datang ke tempat-tempat yang buruk, ke tempat-tempat yang wabi wujudir raihatin min tanati minhu, dan dengan adanya aroma-aroma yang busuk di dalamnya. Fala yang bagi ayuzi min man la yuzihi, maka tidak saidianya ia menyakiti malaikat-malaikat yang baik itu, dia bawa ke tempat-tempat yang tidak baik. Wasamina, yang ke-8, anahu awjaba ala nafsi samanina jaldah. Orang yang mabok menurut Islam dia mesti dipukul sebanyak 80 kali jilid pukulan. Jadi siksanya di dunia kalau dia udah mabok. Nah, ini mestinya siapa yang bertugas nih Wan ya? Ya, aparat deh, orang mabok dipukul 80 kali di rotan. Di dunia itu begitu. Fa in lam yadrib fid dunya, kalau ia tidak dipukul di dunia, fa innahu yadribu fil akhirah bisyati min narin ala ru'usin nas. Kalau dia tidak dipukul di dunia, maka nanti dia akan dipukul di neraka jahanam oleh malaikat. Di atas kepalanya dipukul, dibonggolin pakai rotan. Yang zur ilahil aba wal asdika, orang tuanya, orang-orang lain akan melihat dan menyaksikan ketika ia dipukulin di dunia maupun di akhirat. Watasya, dan yang ke-9, annahu radda babas samai ala nafsihi. Sesungguhnya dengan mabok itu maka pintu langit tertutup. Li'annahu la turfa'u lahu hasanatihi wala du'aihi arba'ina yauman. Karena orang yang mabuk tidak akan diangkat amal kebaikannya di langit, tidak diterima. Wala du'ahu, dan juga doanya tidak diterima sampai 40 hari berikutnya. Na'udzubillah. Jadi akibat mabok tadi 40 hari ke depan doanya nggak diterima, amal ibadahnya nggak diterima dan sebagainya. Walaupun dia sudah ya mabok berapa lama sih Wan? Sejam 2 jam ya? Iya, 2 jam, 3 jam dia mabok, kemudian dia sadar. Nah, setelah itu
Dia berbuat baik, dia sholat, dia sedekah, dia apa aja kelakuan kebaikan yang dia lakukan, ditutup pintu langit untuk menerimanya. Dan doanya nggak dikabul. Na'udzubillah min dzalik. Wal asyir, dan yang ke-10, mukhatiru bi nafsi, ia tidak mengkhawatirkan dirinya, li'annahu yakhafu ayan ziya minhul imana inda mauti, dan dia tidak khawatir, tidak ada rasa takut kalau ketika dia mati tidak membawa iman. Padahal orang yang normal yang paling dikhawatiri adalah pada saat kematian dia tidak membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan iman. Orang yang mabok nggak tahu. Bahkan kadang-kadang akibat mabok yang berlebihan dengan minum-minuman oplosan bahasanya ya, apalagi itu, sehingga langsung jantung dan parunya hangus akibat minuman itu dan mati saat itu. Kalau dia mati dalam keadaan mabuk, berarti mati bi ghairi iman. Kalau mati dalam keadaan tidak beriman, tidak wajib disolatin. Kan begitu. Tapi secara hukum dunia, KTP-nya waktu didata di pemakaman, di kelurahan, dilaporkan KTP-nya apaan? Nah, saat itu sudah, karena itunya fardu kifayah, udah yang lain aja dah, amilnya aja mandiin sendiri juga nggak apa-apa. Yang lain tidak wajib. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, 10 macam orang yang mabok mendapatkan kehinaan oleh Allah di dunia. Dan oleh karena itu Muqatil bin Sulaiman menafsirkan ayat yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ini surah Maryam ayat 85-86. Yauma nahsyurul muttaqina, pada hari nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar orang-orang yang bertakwa ila rahmani wafda, menuju kepada Allah yang bersifat pengasih dalam keadaan mulia, dimuliakan. Wa nasukul mujrimina, dan Allah menggiring, menghalau orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa, yang mabok dan sebagainya, berdosa, ila jahannam wirda, menuju neraka jahannam dalam keadaan haus. Ay atshan. Wirda maknanya atshan, sangat haus. Jadi para pemabok dan orang-orang yang banyak dosa nanti di yaumil mahsyar, azab yang pertama dia terima adalah sangat haus. Yahsyuru ahlul jannah, dikumpulkan orang-orang ahli surga. Fa iza intahu ila babil jannah, orang-orang yang masuk surga apabila masuk ke pintu surga, idza hamma bi syajaratin yanbu min tahtiha ainani. Jadi begitu masuk ke dalam pintu surga, di situ ada satu pohon, ya, satu pohon yang di dalamnya, di dekat pohon itu ada 2 mata air. Fayashrabuna min hidal ainaini, maka orang yang masuk surga itu meminum dari salah satu mata air itu, ya, ada tempat minum kita. Fala yabqa fi butunihim qadrun illa kharaja minal jaub. Setelah minum air, sebelum masuk ke dalam surga dikasih minum dulu dalam satu tempat minuman air. Setelah dia minum, maka keluarlah kotoran-kotoran yang ada di perutnya, bersih. Persiapan buat masuk surga, jangan sampai di perut itu ada najis, keluar semua itu makanan duniawi. Sisa-sisa makanan duniawi akan keluar, perutnya menjadi bersih, siap untuk masuk ke dalam surga. Sumayatuna lain, kemudian dia masuk ke satu pintu lagi, satu mata air yang kedua. Fayagtasiluna fiha, lalu diperintahkan oleh malaikat untuk mandi di dalamnya. Wala yabqa fi ajsadihim syai'un mimma yakunu 'alal jasadi min wasakin wa ghairi illa dhahaba. Setelah dia minum, setelah dia mandi di salah satu mata air yang kedua, maka seluruh jasadnya ya bersih dari semua kotoran dunia. Kenapa? Karena persiapan dia masuk surga. Begitulah saudara, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang masuk surga. Jadi ketika kita masuk ke dalam surga, sudah bersih diri kita, jiwa kita, kotoran-kotoran yang pernah kita makan di dunia dibersihin dulu, masuklah dalam surga.
Karena di surga itu tidak pantas orang yang kotor, baik kotoran dosa maupun kotoran-kotoran lainnya. Sehingga dikatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surah Az-Zumar ayat 73. Salam, selamat kamu, silakan masuklah, kamu akan kekal selamanya di dalam surga. Jadi saudara, orang yang masuk surga selalu dibilang salam, begitu ketemu salam begini Pak. Jadi kalau boleh saya gambarkan seperti seseorang yang dalam pesawat, kemudian pesawatnya jatuh. Lalu sebagian meninggal, sebagian selamat. Keluarlah dia dari bagian pesawat, mendapatkan evakuasi dari petugas-petugas. Kemudian orang-orang yang hidup memberikan selamat kepada dia, selamat ya, selamat ya, selamat. Semua ucapan, tidak ada ucapan lain kecuali ucapan selamat. Sebagai tanda syukur bahwa dia selamat dibanding sebagian atau separuh dari penumpang pesawat itu mati, meninggal. Nah, setelah kita selamat dari azab neraka, beberapa saat kita di padang mahsyar, mengalami macam-macam semua proses-prosesi daripada yaumil mahsyar, mizan, timbangan amal soleh, masuklah kita ke dalam surga. Maka semua ucapan yang diucapkan oleh orang masuk surga, salam, salam. Termasuk para malaikat menyapa kita masuk ke dalam surga, salam, salam. Sama kalau kita masuk ke satu tempat, ya apa namanya, acara-acara besar, Wan. Kita masuk ke acara resepsi pernikahan yang agak besar, agak mewah. Apa ya ucapan para penunggu di depan, Wan? Selamat datang, silakan Pak masuk, silakan tuh. Jadi ucapan dengan senyum yang rapi oleh para penunggu di depan. Tapi di sana adalah oleh anak-anak muda, ya, yang tetap muda. Siapakah orang-orang yang menjadi pelayan surga? Saya baca dalam satu kitab, Nabi menjelaskan pelayan-pelayan surga adalah anak-anak kecil yang meninggal sebelum dewasa, sebelum balik dia meninggal. Baik itu anak Yahudi, anak Nasrani, anak Australia, anak mana aja lah, ya, dari suku mana aja, kalau dia belum balik, dia meninggal, maka nanti dia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dia dijadikan pelayan-pelayan surga. Jadi pelayan-pelayan surga adalah anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, walaupun orang tuanya bukan Muslim dan sebagainya, maka dia akan dijadikan sebagai pelayan-pelayan surga. Jamaah sekalian yang berbahagia. Itulah 10 macam ya yang didapatkan buat orang yang masuk atau orang yang suka terjerumus kepada minum-minuman keras. Sudah berapa menit? Sudah terlalu panjang, nanti kepanjangan. Saya kira itu saja dulu saudara, ya, tentang apa yang mesti diterima bagi orang yang mabuk. Amal ibadahnya, kalaupun dia beramal ibadah tidak diterima, pintu langit tertutup. Dia seperti orang yang gila, dianggap orang yang gila. Dirinya sendiri dia tidak tahu. Sadar atau tidak sadar, dia telah menghilangkan akalnya yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah jadikan manusia, Allah jadikan Adam, Allah jadikan akal dulu. Dalam satu keterangan gitu. Ya akal, siapa engkau dan siapa aku? Setelah akal dicipta, nafsu dicipta, akal ditanya, ya akal, siapa engkau dan siapa aku? Akal menjawab, aku adalah hambamu, engkau adalah Robku. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Robku. Kata siapa? Kata akal. Kemudian nafsu dicipta. Setelah nafsu dicipta, nafsu ditanya, hai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Kata Allah. Apa jawab akal? Aku ya aku, engkau ya engkau. Siapa? Enggak ada kaitannya. Na'udzubillah min dzalik. Wan, itu nafsu enggak terima kasih sama Allah. Nah, jadi karakter akal adalah tunduk dan taat. Karakter adat nafsu adalah membantah dan sama sekali tidak tahu, tidak mau bersyukur. Jadi kalau manusia sudah masuk
dan terbawa oleh hawa nafsunya, menyebabkan dia tidak akan bersyukur kepada orang yang membantu dia. Bahkan Allah yang menciptakannya, dia lawan. Itulah karakter nafsu. Tapi kalau akal, semakin akal diberi pelajaran, diberi pengetahuan, diberi nasihat, diberi masukan-masukan agama melalui ayat, hadis, dan sebagainya, maka akal semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini adalah jasadnya, saudara. Kita ini adalah jasad dia, kita sebagai manusia. Tapi isinya kita ini apa? Makanya disebut insan. Insan adalah makhluk manusia selain binatang. Kalau binatang wujudiannya ya binatang, ada sapi, ada kuda, ada ayam, ada macam-macam ya, ular. Nah, kita ini insan. Ya, manusia. Jadi berharga atau tidaknya kita ini, masuk atau tidaknya ke dalam surga tergantung amal perbuatan kita dan apa yang masuk ke dalam diri kita. Kalau yang masuk ke dalam diri manusia adalah iman kepada Rasulullah, kepada Muhammad, kepada Allah, taat dia menjadi orang yang muttaqin. Ya, jadi disebutnya manusia yang muttaqin. Kayak tadi kan wal syurul muttaqina ila rahmani wabda. Jadi manusia tapi predikatnya sudah muttaqin. Nah, itulah yang bisa masuk ke dalam surga. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan insan, hanya insan saja, insan yang mujrimin, insan yang berdosa, insan pemabok, insan yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan berhak mendapatkan surga. Tempatnya itu di neraka. Saudara-saudara sekalian, hidup ini tidak lama. A'maru ummati baina sittina wa sab'in, kata Nabi, usia umatku antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melewati itu. Ya. Walaupun dia berencana untuk minta ya sebagainya, ajal sudah menentukan dia. Jadi oleh karena itu usia berapa kita sekarang, manfaatkan, usahakan sebaik mungkin sisa usia yang ada sama kita sekarang. Banyak orang yang tadinya masih kita bertemu beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita ketemu, sekarang sudah tidak ada. Mereka di mana? Mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin adik kita, mungkin kakak kita, mungkin tetangga kita, mungkin pemimpin kita. Karena inilah kehidupan. Ya. Di balik kehidupan ada kematian. Al-mautu babun. Pintu mati itu seperti pintu. Semua manusia akan masuk ke dalam pintu. Artinya kematian itu pasti. Ya, kehidupan ini yang belum pasti. Makanya pastikan kehidupan kita ini dengan selalu berbuat baik dan bersiap siaga dalam keadaan baik dan muslim. Jangan sampai kita masih dalam banyak dosa. Kalaupun masa-masa lalu kita pernah berdosa, apakah itu dosa mabuk, dosa lain, segeralah bertobat pada Allah. Segera bertobat. Karena di usia-usia kita seperti sekarang ini, saudara-saudara sekalian, kalau dibilang rentan atau rawan sekali dengan kematian, nanti nakut-nakutin, Pak ya. Bukan nakut-nakutin, hanya mengingatkan kita semua bahwa hidup ini sementara, yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Apapun yang kita cari dengan segala usaha kita di dunia, semua itu ditinggal. Tapi pertanggungjawabannya yang kita bawa. Oleh karena itu, dalam satu kisah Nabi mengatakan bahwa ya dunia ini, kalau engkau yang tidak meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan engkau. Jadi dunia meninggalkan orang, artinya dia jatuh miskin. Tadinya orang kaya jatuh miskin. Jabatan meninggalkan dia, jabatannya tidak diperpanjang, habis. Ya, dia ditinggalkan jabatan. Atau dia meninggalkan jabatan. Dia masih punya jabatan, meninggal. Dia meninggalkan jabatan. Jadi dunia ini begitu, Pak. Ada kalanya dunia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia ini. Itu pasti. Jadi mudah-mudahan dengan taklim kita pada setiap pagi akan selalu mengingatkan kita, waspada kita, sadar kita, usia kita berapa, siapa kita, ketika kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah selalu menyertai kita.
lindungan dan pemeliharaan Allah dan Rasulnya selalu menyertai kita. Amin semua ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi